Salam saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan atas perjumpaan kami. Ya Tuhan, kalau ini seizin Kau ya Bapa, jadilah apa yang Kau kehendaki, yaitu isi hatimu yang keluar bagi kami ya Tuhan. Firman-firman-Mu yang menghidupkan, membangkitkan kami untuk lebih lagi bertindak, untuk melakukan lebih lagi firman-Mu. Dan jadikanlah Tuhan apa yang Kau katakan genapi dalam kehidupan kami untuk kami bisa lebih bangkit, lebih lagi berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, hamba-Mu biasa saja, tetapi biarkan urapan-Mu yang menuntut mengajar kami semua. Mari ya Bapa, Engkau kuasai jemaat-Mu dimanapun berada, yang berkuasa atas hamba-Mu dan juga jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapa, waktu yang ada ini biarlah Tuhan pengurapan kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saudaraku berada. Saudaraku, kita ini semua tidak ada yang lebih ya saudaraku. Yang ada juga kita ini banyak kekurangan ya saudaraku ya. Kalau bicara kelebihan pasti tetap ada kekurangan. Kalau bicara ya siapapun kita saudaraku itu masih ada yang namanya kekurangan. Untuk itu saudaraku, siapakah kita ini sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, berkenan di hadapan Tuhan bukan berarti orang yang sempurna. Berkenan kepada Tuhan bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Berkenan bukan berarti orang-orang yang mungkin memiliki kehidupan berbeda atau lebih maksudnya. Tapi justru orang yang berkenan adalah orang yang berani datang kepada Tuhan. Ya, jadi berani datang kepada Tuhan dan mengaku dosa. Ya, itu saudaraku ya. Jadi ya berani datang kepada Tuhan dan mengaku dosa. Itulah saudaraku ya hari ini temanya supaya saudaraku kita sekalian supaya memahami bahwa hidup kita ini bukan semata-mata orang yang kata dunia ini sempurna, orang yang kata dunia ini mungkin baik, tetapi saudaraku justru yang kadang-kadang dianggap dunia itu tidak layak, dianggap dunia itu tidak baik, tidak sempurna, bahkan juga enggak suci. Tetapi saudaraku justru di sini apa sih yang membuat orang berkenan sama Tuhan? Bukan karena sempurnanya kita, tapi orang yang berani datang sama Tuhan dan mengaku dosa. Ya itulah saudaraku ya, kita ambil dari Injil Yohanes ya yang 12 saja saudaraku ya. Injil Yohanes 12, di sini juga ada Matius, ada Markus, tapi saudaraku saya ambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Di sini dikatakan saudaraku ya, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia seorang mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Saudaraku, inilah bahasa dunia sama bahasa Tuhan. Berbeda sekali saudaraku. Untuk itu saya beri judul hari ini, berani datang kepada Tuhan dan mengakui dosanya. Ya saudaraku ya, berani datang kepada Tuhan dan mengaku dosa. Intinya. Jadi saudaraku lihat di sini siapa yang berkenan? Murid Tuhan Yesus. Ya, seperti Yudas contohnya. Ya saudaraku, mungkin kalau Yudas mungkin sepertinya sudah orang dulu atau mungkin hari ini nggak ada saudaraku, atau mungkin yang Yudas-Yudas itu mungkin ya sekarang nggak ada, mungkin orang nggak pernah tahu. Kenapa? Karena nggak berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus. Ya nggak langsung datang, nggak langsung di depan Tuhan Yesus, sehingga nggak ada perbedaan. Tetapi saudaraku, kita melihat di sini ya,
Kadang-kadang orang yang punya pengetahuan lebih, katakanlah kalau murid berarti dia udah belajar, ya, atau mungkin dibilang sudah anggota gereja, atau pengerja, atau bahkan juga pendeta, saudaraku, merasa kayak lebih tahu, ya, lebih tahu dari Tuhan, lebih tahu dari yang lain-lain sehingga Tuhan diajarin. Saudaraku, Tuhan diajarin sepertinya ini, salah, sepertinya ini nggak benar. Jadi jangan coba-coba saudaraku ya, mau membuat, atau maksud saya mau memberitahu kepada Tuhan. Ya kan pernah juga Petrus ngasih tahu, Yesus bilang apa, "Nyah engkau iblis." Nah itu. Jadi apa yang dipikirkan Tuhan, beda dengan yang dipikirkan manusia. Perbedaannya di sini saudaraku ya, kalau secara manusia saudaraku itu nggak ada, kayak nggak ada benar-benarnya Maria ini, yang apa yang dia lakukan, dia orang yang berdosa, orang yang nggak layak, ya lalu mengurapi seperti itu, bahkan membuang hal yang berharga. Saudaraku, berani nggak saudaraku memberi sama Tuhan itu yang bagus, yang paling bagus. Nah ini saudaraku, kadang orang biasanya kalau memberi itu yang paling jelek. Kalau memberi itu yang jelek, ya apalagi untuk memberi persembahan, untuk memberi apapun kadang mencari yang paling kecil, yang paling jelek, yang paling-paling nggak berharga, itu yang sering saudaraku ya, makanya sering kali kalau saudaraku mau melayani juga kalau udah pensiun ya kan, kalau memberi ya kalau yang kecil, ya kalau menyerahkan anaknya ya mungkin yang bodoh, atau yang nggak berhasil secara dunia, baru diserahin sama Tuhan. Nah ini saudaraku kebalikan pikiran manusia sama yang, dipikirkan Tuhan itu beda sekali saudaraku ya. Manusia selalu mau memberi, bahkan Tuhan aja dikasih yang jelek gitu, apalagi orang ya saudaraku, sesama orang. Maka itu kok saudaraku nggak mengerti saudaraku, ya ini, manusia jarang memberi yang baik kepada Tuhan. Jadi apa yang membuat dia berkenan? Bukan karena sempurna saudaraku, tapi dia berani. Dia berani melakukan yang ekstrim. Dia berani mungkin yang bukan kata dunia, tetapi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Maria? Yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Yudas? Yang menyenangkan dunia. Saudaraku, kalau mau menyenangkan Tuhan seringkali berlawanan dengan dunia. Ya kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan biasanya juga bertentangan dengan dunia ini. Jadi lawan arus, bisa dibilang begitu. Nah saudaraku, berapa banyak orang yang mau melawan arus dunia ini sehingga mau mengikuti Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan. Jadi ada yang mengikuti Tuhan, melakukan, maksud saya menyenangkan hati Tuhan, dan juga mau melakukan kehendak Tuhan. Ini kan nggak banyak saudaraku, ada 3 hal, 3 poin ini saudaraku ya. Jadi mengikuti Tuhan, ya menyenangkan hati Tuhan, dan juga melakukan perintahnya. Itu nggak banyak. Seringkali justru yang mau dilakukan itu yang manusia senang. Yang kata dunia bagus, yang kata dunia kayaknya punya empati, punya kasih, tetapi untuk dunia ini. Sehingga apa yang seharusnya kita lakukan, tetapi saudaraku kalau kita bicara Tuhan, ya apalagi orang miskin saudaraku ya. Orang miskin, orang kaya aja saudaraku itu lewat gitu loh. Apalagi orang miskin. Jadi bukan berarti, oh kok Tuhan nggak punya kasih, itu pandangan manusia. Jadi pandangan manusia ini hanya kepada orang miskin. Tapi pandangan Tuhan justru kepada mana yang Tuhan berkenan. Mana yang Tuhan mau, saudaraku ya. Jadi seringnya kita itu mengarah kepada dunia ini yang kelihatannya mungkin bagus, sempurna, atau mungkin miskin. Sehingga itulah yang benar-benar harus dilakukan. Saudaraku, kalau apa yang dunia lakukan ini, saudaraku ya, maksudnya yang untuk manusia ke manusia itu, oh saudaraku itu yang, eee, menurut orang itu yang paling bagus, ya itulah saudaraku yang kadang-kadang kita nggak berpikir ini menurut Tuhan apa menurut manusia kita. Maunya Tuhan atau maunya manusia. Kalau kita mau ke Tuhan tentu ya harus maunya Tuhan, jangan maunya manusia. Jadi kalau mau menyenangkan hati Tuhan, ya kita harus mengikuti, menyenangkan, dan perintahnya itu kita lakukan. Itu baru yang benar-benar. Nah walaupun secara dunianya kelihatan, oh iya, kelihatannya kok nggak bagus gitu, Kak, nggak sesuai, nggak enak dipandang mata mungkin gitu. Satu orangnya udah mungkin nggak kudus, satu orang nggak suci, orang berdosa, lalu lalu dia memberikan itu yang kelihatannya kok sampai berlebihan. Nah itu ada kesan kayaknya sia-sia. Tapi saudaraku, kembali lagi, kepada manusia atau kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan memang melawan arus. Saudaraku kadang mau memberi apapun juga itu.
Mau yang kecil besar, pelayanan mungkin yang kelihatannya mungkin kok wah terlalu ya, mungkin terlalu rajin, terlalu taat, terlalu ekstrim. Iya, semua serba terlalu, tapi adakah kita tahu bahwa semua itu tertuju bukan kepada dunia ini, tetapi tertuju kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan itu mau untuk Tuhan, mau menyenangkan Tuhan karena kita mengikuti Tuhan. Nah itulah saudaraku ya, supaya kita memperhatikan ayat demi ayat ini saudaraku ya. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Saudaraku, ini di tempat itu sudah terjadi kebangkitan. Jadi Lazarus yang dibangkitkan. Jadi sebenarnya kalau kita tahu saudaraku, bagaimana Lazarus sudah berapa lama meninggal? Saudaraku ya, sudah jadi mumi bisa dibilang. Sudah ya jadi bangkai saudaraku ya. Kalau sudah iya, di sini kan dibangkitkan. Jadi kalau udah ada kebangkitan, saudaraku harusnya kita manusia kalau udah ada mukjizat, sudah ada yang terjadi di lingkungan kita, harusnya kita melihat Tuhan itu lebih enggak. Harusnya kita lebih dong, wah itu benar Tuhan bahwa, gimana kuasa Tuhan ada, ya kita takutnya harusnya lebih. Jadi yang saya lihat di sini udah ada kebangunan, sudah ada kebangkitan. Jadi kebangunan rohani harusnya sudah ada karena udah ada mukjizat. Tapi coba murid Tuhan Yesus belum bangun imannya, belum bangun rohaninya. Ini sudah murid Tuhan Yesus loh. Sudah muridnya. Kalau sudah muridnya melihat mukjizat harusnya semakin percaya. Harusnya semakin mengagungkan, semakin mempermuliakan. Tetapi di sini saudaraku, justru muridnya sendiri tidak tahu harus menyenangkan hati Tuhan. Muridnya enggak tahu harus memuliakan Tuhan. Kenapa? Ya saudaraku, ini mukjizat pertama. Jadi harusnya kalau kita udah melihat mukjizat, yang pasti kita harus mengelulukan, harus memuliakan, harus mengagungkan. Kenapa? Kita udah lihat satu bukti Tuhan sudah nyata. Tuhan sudah nyata di tengah-tengah kita. Apa nyatanya? Kita udah melihat mungkin orang menjadi percaya, orang bisa terima mukjizat, dan kalau kita bisa lihat bahwa Tuhan sudah nyata di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita semakin lebih lagi kepada Tuhan. Harusnya semakin sungguh-sungguh kalau kita udah melihat mukjizat, udah melihat kebangkitan, dan di sini Tuhan sudah nyata benar bahwa Dia Tuhan. Untuk itu saudaraku, harusnya kita orang-orang percaya kalau kita udah tahu itu Tuhan Yesus itu Tuhan, mukjizat itu benar-benar dari Tuhan. Saudaraku, harusnya kita mempermuliakan nama Tuhan. Bukan kita tertuju kepada orang miskin terus. Kesannya kalau kita tertuju, sering nih kalau ngomong pelayanan kayaknya kalau kepada orang miskin terus saudaraku sepertinya mulia. Saudaraku, salah besar. Yang dipermuliakan itu Tuhan. Kalau kita mau memberi salah enggak salah saudaraku. Tapi kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Kita harus mempermuliakan Tuhan, kita harus mengagungkan Tuhan. Kenapa? Apa yang kita lihat contohnya, ya kita udah merasakan sendiri ada mukjizat. Terlebih lagi ya kita di depan kita terjadi kuasa Tuhan. Tentu Tuhan ada di situ. Untuk itu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus kita buat selanjutnya? Ya Tuhan harus dipermuliakan. Kenapa? Karena sudah benar kita lihat Tuhan. Untuk itu saudaraku, ya inilah pandangan pertama kita kepada Tuhan. Ya kalau mungkin kita nggak bisa lihat Tuhan langsung, tapi kita bisa lihat mukjizat dan lihat kuasanya nyata di tengah-tengah kita. Berarti kita patut kita mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Memang kita nggak lihat langsung, tapi Tuhan sudah bekerja. Itulah saudaraku yang pertama ya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lihat di situ saudaraku ya. Jadi yang turut makan dengan Yesus Lazarus. Nah, berarti ini dari bangkai saudaraku ya. Udah ya menurut saya sudah jadi bangkai kalau udah lebih dari ya, 3 hari juga udah bau pasti saudaraku ya. Dan itulah saudaraku ya yang duduk makan. Jadi nggak layak secara dunia nih. Aduh, ini siapa ya yang duduk sama Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku lihat yang pertama perjamuan sini Lazarus ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudaraku, apa yang dibuat Maria? Ya inilah yang mungkin kesan arogan, mungkin ada kesan lebay atau berlebihan, ada kesan wah apa sih ini pemborosan. Jadi kayak ya pemborosan, kayak sesuatu yang sia-sia, dan mungkin orang,
bahkan muridnya tidak memandang Yesus itu Tuhan. Sehingga Yesus tidak dianggap. Kalau Maria merasa orang berdosa, lalu dia memperlakukan Tuhan seperti itu, dia tahu posisinya terlalu rendah, terlalu hina. Dan Tuhan patut dipermuliakan. Tetapi orang yang mungkin merasa sudah pintar, sudah punya pengetahuan, ya walaupun lihat mukjizat begitu, tidak merasa bahwa Tuhan Yesus harus dipermuliakan. Tapi kalau kita datang, kita mengakui dosa, saudaraku ya. Kalau kita mengakui dosa, pasti kita mau mempermuliakan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena orang yang nggak mengaku dosa tentu dia nggak merasa berdosa. Nggak merasa berdosa, sehingga nggak ada perbedaan antara Tuhan Yesus dengan kita, dengan manusia. Karena dianggapnya ya kita nggak berdosa, kita nggak berbuat dosa, sehingga ya nggak perlu begitu-begitu amat. Tetapi kalau tadi saya sudah memberi judul, saudaraku yang berani datang dan mengaku dosa. Saudaraku seperti itu pasti. Mau mempermuliakan nama Tuhan, kenapa? Karena dia siapa? Nggak layak, tetapi dia Tuhan yang mulia, sehingga Tuhan dipermuliakan sebegitu harum. Nah itu saudaraku ya, jadi itu kemuliaannya saudaraku ya. Makanya saudaraku jangan mau kita merasa lebih tahu. Kalau kita datang sama Tuhan itu mengaku dosa. Jangan mengajari Tuhan Yesus. Jangan mau memperlakukan Tuhan Yesus seperti orang yang nggak tahu. Ya sehingga saudaraku atur ini, atur itu. Seolah-olah saudaraku yang paling tahu, yang paling bisa, paling mengerti. Sehingga ini harusnya begini, ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Saudaraku di hadapan Tuhan balik lagi. Apa yang harus kita lakukan itu? Kalau untuk dunia mungkin begitu. Tetapi untuk Tuhan nggak bisa begitu saudaraku ya. Kalau untuk dunia kita bisa atur ini itu. Tetapi untuk Tuhan nggak ada yang lain. Untuk Tuhan kita hanya permuliakanlah nama Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus mempermuliakan Tuhan. Enggak ada yang lain saudaraku ya. Jadi kita nggak bisa memberikan petunjuk kepada Tuhan. Yang ada juga kita yang harus minta petunjuk sama Tuhan. Jadi saudaraku ya itulah yang kita lihat ya. Jadi kenapa Maria bisa melakukannya saudaraku? Karena inilah perbedaan. Dia merasakan dia sangat mulia. Dia terlalu agung, dia terlalu untuk dipermuliakan. Untuk itu saudaraku, Maria melakukan ini karena dia merasakan ada perbedaan antara mulia dan yang tidak mulia. Untuk itu kalau saudaraku mengikut Yesus, menjadi murid, menjadi anaknya katanya, atau menjadi hamba Tuhan. Saudaraku, kita harus tahu caranya membedakan. Ya, jadi kita harus, kalau orang yang merasa berdosa, harus tahu caranya. Tuhan tuh harus dipermuliakan. Untuk itu saudaraku kita lihat perhatikan ya. Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Orang-orang miskin. Perbedaannya. Kalau Maria ya, dia mempermuliakan, dia berikan yang terwangi. Kalau Yudas tidak, ketahuan saudaraku ya. Jadi ketika kita nggak mau melakukan, nggak mau menyenangkan hati Tuhan, nggak mempermuliakan nama Tuhan, atau kita nggak menyadari bahwa kita orang berdosa, saudaraku, ya ini nggak taunya Yudas kenapa? Karena di sini, ya itulah yang dia lihat bahwa semuanya itu yang baik itu, ya untuk dunia itu, yang terbaik sepertinya hanya untuk orang miskin. Orang berdosa tahu yang terbaik itu hanya bagi Tuhan. Tetapi kalau orang yang pintar secara dunia, dia merasa nggak berdosa, semua yang baik dipikir hanya untuk orang miskin. Sehingga lewat dia kalau ayat yang terakhir, orang miskin akan selalu ada. Betul saudaraku ya. Kalau kita masih ada kesempatan hidup, kita permuliakan Tuhan. Kenapa? Karena masa hidup kita mungkin ya nggak jauh. Kalau Tuhan Yesus dia eh, mau naik ke sorga, kita manusia juga waktu nggak banyak, bisa dibilang begitu. Untuk itu saudaraku kita harus punya waktu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saudaraku nggak banyak waktu di sini, ya bukan Tuhan Yesus saja, mungkin kita juga, kita manusia ini ditunjukkan. Orang miskin kita udah meninggal, orang miskin tetap ada. Kita udah sampai di sorga, orang miskin tetap ada. Untuk itu saudaraku sampai kapan ngurusin orang miskin? Karena orang miskin itu akan ada terus. Jadi kalau saudaraku mungkin punya harta, ya kan, punya uang atau punya apapun itu, nomor satu Tuhan. Nomor satu permuliakan Tuhan.
Nomor satu, menyenangkan hati Tuhan. Perintah Tuhan itu nomor satu. Baru saudaraku, kalau saudaraku mau berempati kepada orang miskin, itu iya. Tetapi Tuhan itu yang pertama, bukan orang miskin yang pertama tujuan kita. Jadi orang berdosa tahu mempermuliakan Tuhan. Tetapi orang yang gak merasa berdosa, dia tidak penting Tuhan itu. Jadi itu saudaraku, siapa yang berani datang dan mengaku dosa, dia tahu itu Tuhan dan pasti mempermuliakan nama Tuhan. Jadi itu bedanya saudaraku ya. Jadi kemana arahnya? Sekalipun ini murid Tuhan Yesus. Yudas sudah murid Tuhan Yesus loh. Sudah murid. Untuk itu saudaraku, hati-hati dengan pelayanan kita. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Kelihatannya kita berempati. Tapi kalau semua hanya tertuju kepada manusia, saudaraku, nggak perlu. Maksud saya nggak ada gunanya. Nomor satu, apa yang kita lakukan itu tertuju pada Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Itulah saudaraku ya. Dan baru kepada manusia. Karena ada salibnya kan. Vertikal dan horizontal. Untuk itu saudaraku, Tuhan dulu. Jadi salib menunjukkan saudaraku ya. Ya Tuhan dulu. Ke atas dulu baru ke sesama kita. Jadi kalau saudaraku yang tahu benar-benar saudaraku, itu harusnya. Salib itu kan lambangnya ke Tuhan dan ke manusia. Supaya kita tahu itu yang pasti saudaraku ya. Dan itulah dibentuk Yesus yang disalibkan. Tandanya Tuhan mengasihi Bapaknya dan mengasihi kita. Itu saudaraku ya. Jadi penderitaan kita bisa diangkat ya. Karena itu kasih Tuhan, kasih Bapa. Nah itu saudaraku. Makanya kalau saudaraku di sini itu ada perbedaan. Yudas tertuju pada orang miskin. Maria tertuju kepada Tuhan yang mulia. Jadi jangan kita merasa lebih tahu. Ya, kenapa? Karena sebenarnya yang benar itu Maria. Dia tertuju pada Tuhan. Nah, itu bedanya saudaraku ya. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Itu bedanya. Dosanya nggak diakui. Kenapa Yudas nggak bisa mempermuliakan nama Tuhan? Ada dosa yang tersembunyi. Ada dosa yang dia lakukan. Sehingga ya dia nggak melihat kemuliaan Tuhan. Nggak melihat kuasa Tuhan. Dia tertutup saudaraku ya. Jadi bedanya kenapa? Karena Maria merasa berdosa. Dia merasa orang berdosa sehingga dia tahu bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia. Sehingga wajib Tuhan itu dipermuliakan. Kenapa? Terlalu mulia. Untuk itu saudaraku, inilah perbedaan. Jadi beda pandangan ya saudaraku ya. Kalau orang berdosa memang melihatnya ke dunia. Tetapi orang yang mengaku dosa lihatnya ke Tuhan. Untuk itu sekalipun murid, sekalipun pendeta, sekalipun pelayan. Kalau lihatnya ke dunia terus saudaraku nggak akan berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang nggak pernah dipermuliakan. Jadi saudaraku, mana yang benar? Harus ke Tuhan atau ke manusia? Ke orang miskin atau kemana? Nah saudaraku, biasanya manusia kalau udah ngomong miskin, sepertinya udah bagus banget. Sepertinya udah masuk surga kalau kita memperhatikan orang miskin. Enggak saudaraku, salah. Perhatikan imanmu, perhatikan perbuatanmu, perhatikan hidupmu. Berkenan gak sama Tuhan? Diterima gak sama Tuhan? Bukan matinya loh diterima saudaraku. Dari saat ini sudah diterima apa belum? Tertuju pada Tuhan artinya kita memang membutuhkan Tuhan. Kita mengharapkan Tuhan yang mau mengampuni, menyelamatkan kita. Jadi kalau kita bisa membantu karena Tuhan juga. Kalau kita bisa memberi orang miskin karena Tuhan juga. Jadi kalau saudaraku, ya orang miskin dulu belum tentu bisa memberi. Tapi kalau kita sudah melakukan kepada Tuhan, saudaraku, kita baru tahu ya bisa melakukan kepada manusia. Nah, itulah saudaraku ya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudaraku, mengingat penguburan. Ya ingat saudaraku bahwa kita juga akan seperti itu. Mengingat kematian. Ya kan? Mengingat kematian sehingga kita harus berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mengingat kematian, kita orang miskin gak bisa selamatin kita saudara. Orang miskin gak bisa tolong kita bisa dibilang. Kalau tolong dunia ya mungkin bisa tenaga tolong. Tetapi maksud di sini bukan masalah apa tolong menolong dunia. Tetapi kita ini butuh selamat saudaraku. Butuh diampuni, butuh selamat. Sehingga kita harus datang kepada Tuhan.
harus memandang Tuhan. Kenapa? Ya ingat bahwa setiap kita nanti akan mati. Nah, kalau mati kita harus ketemu Tuhan. Nah, kalau kita nggak baik sama Tuhan, ya berarti kita kan nantinya nggak selamat. Untuk itu, saudaraku, nomor satu tujuan hidup kita ini ya mempermuliakan nama Tuhan. Baru kalau kita mau melakukannya, ya itulah bagian daripada apa yang harus kita lakukan, itu perintah Tuhan. Jadi Tuhan dulu, saudaraku, baru kita melakukan kepada manusia. Untuk itu, saudaraku, perhatikanlah hari ini, saudaraku, firman ini saya tidak terlalu panjang untuk menyampaikannya, tetapi supaya kita menyadari bahwa hidup kita sudah tertuju pada Tuhan atau belum, sudah mempermuliakan nama Tuhan atau belum. Ya saudaraku, apakah kita masih melihat kepada dunia ini yang mungkin menurut dunia ini mungkin banyak nilainya ketika saudaraku melakukan sesuatu sehingga orang mengelulukan, wow, kita dibilang orang kaya, dibilang orang baik, dibilang orang perhatian, padahal itu baru pada manusia. Ya sementara saudaraku, yang kita harus lakukan nomor satu, harus berkenan sama Tuhan. Harus menyenangkan hati Tuhan. Harus melakukan perintah Tuhan. Berkenan, menyenangkan perintahnya. Itu harus kita lakukan. Baru kita bisa melihat dunia ini. Tapi beda dengan orang yang memandang dunia. Ya, sepertinya Tuhan itu nggak perlu. Tuhan kan nggak butuh duit. Tuhan kan nggak butuh ini, nggak butuh itu. Sehingga apa yang orang miskin yang butuh duit. Saudaraku, dikirikan gitu, gereja, pelayanan, mungkin nggak penting, lebih penting orang miskin. Saudaraku, salah. Nomor satu Tuhan, nomor dua baru orang miskin. Ya itu saudaraku ya. Jadi iman kita tertuju kepada Tuhan, baru kita bisa melakukan perintah-perintahnya. Mengasihi Tuhan, baru kita mengasihi manusia. Kasihlah Tuhan Allah. Nah itu saudaraku ya. Jadi itulah bentuknya salib, saudaraku, mengasihi Tuhan lebih dulu baru mengasihi manusia. Jadi jangan kebalik, mengasihi manusia dulu baru, ya saya rasa nggak mungkin. Kalau pandangan kita ya seperti Yudas ini, nggak melihat Tuhan, ya nggak tahu Tuhan, ya nggak memandang Tuhan, akhirnya tertutup. Semua tertutup. Jadi kalau kita mengaku dosa, semua terbuka dan akhirnya kita tahu bahwa Dia Tuhan. Jadi kalau kita mengakui, kita merasa bahwa kita orang berdosa, Dia mulia. Nah itu saudaraku ya, supaya benar-benar kita menyadari bahwa orang yang berani datang pada Tuhan dan mengaku dosa, dia akan melihat, memandang Tuhan itu mulia. Memandang Tuhan itu lebih tinggi. Memandang Tuhan itu lebih dari manusia. Untuk itu hidupnya tertuju kepada Tuhan. Ya, dan bedanya orang yang nggak datang pada Tuhan, nggak kenal Tuhan, ya dia akan lihat, yang dilihat hanya orang miskin, yang dilihat hanya orang susah. Sehingga pandangannya kepada orang susah itu dianggapnya menyelamatkan. Banyak orang berpikir kalau udah memberi orang miskin akan masuk surga. Ya akan selamat. Enggak saudaraku ya. Itu bedanya Tuhan Yesus. Ya Tuhan itu mau menunjukkan kepada manusia bahwa harus mempermuliakan Tuhan itu nomor satu. Melakukan perintah Tuhan itu nomor satu. Mengikuti kehendak Tuhan itu nomor satu. Baru itu manusia. Itu supaya kita semua yang percaya menyadari saudaraku, mana yang berkenan, mana yang gak berkenan. Mana yang mempermuliakan, mana yang tidak mempermuliakan. Jadi ketika kita mempermuliakan orang miskin, berarti tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ya, kalau kita melakukan orang miskin bukan berarti mempermuliakan. Ya, itulah saudaraku yang harus kita tahu ya saudaraku, bahwa pandangan orang percaya adalah kepada Tuhan. Pandangan orang yang menyadari hidupnya dalam dosa berarti kepada Tuhan. Itulah saudaraku ya, Tuhan mau mengajar kita supaya kita menjadi orang yang tahu Tuhannya, mengenal Tuhannya dengan benar. Untuk itulah saudaraku ya, jadi bukan berarti kalau kita sudah melihat orang miskin itu sudah benar, enggak. Tuhan Yesus menunjukkan supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kemana arah hidup kita? Tertuju pada Tuhan. Arah perbuatan kita tertuju pada Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan itu tertuju pada Tuhan. Lewat apa saudaraku? Datanglah kepada Tuhan, akuilah dosamu, supaya saudaraku mengenal Tuhan dengan benar. Itulah firman hari ini. Tuhan Yesus berkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih ya Tuhan. Biar setiap kata kalimat ini tinggal di dalam kami semua. Untuk kami tetap dalam Kau dan Kau di dalam kami. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Sempurnakanlah semuanya dan genapilah di dalam kami, hidupkan di dalam kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau yang patut diagungkan, Engkau yang patut ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan. Dialah Tuhan, Engkau saja. Untuk itu sempurnakanlah semuanya di dalam kuasa-Mu dan tuntun untuk bisa kami mengerti kehendak rencana-Mu dan kami mengagungkan Kau lebih lagi. Terpujilah namamu ya Bapa, sempurnakanlah Tuhan. Kalau hamba-Mu berhenti, Roh-Mu akan bekerja terus. Berkati juga Tuhan yang mau memberi ya persembahan Tuhan dan yang mengharumkan Engkau Bapa. Biarlah Engkau yang membalaskan. Engkau nyatakan
Genapi firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang akan membuat juga harum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan berkatilah setiap persembahan, apapun juga terima kasih ya Tuhan Yesus, pertemukan kami untuk yang akan datang dan segala apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Dan kalau mereka datang dengan mengaku dosa, kiranya kasih setiamu, belas kasih-Mu kepada mereka yang mengakui dan tunjukkanlah kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, sempurnakanlah semua di dalam kuasa-Mu dalam Kristus kami berdoa. Mari saudaraku kita satukan hati kita, kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kalau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera Allah, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan perlindungan pengurapan daripada Roh Kudus, memenuhi kita semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, terimalah dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.